Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Segara dari kelas 2 Pendidikan Jasmani angkatan 2019 dengan NPM 192191007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul konsep kurikulum pendidikan jasmani. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu pengertian pendidikan jasmani, asumsi dasar Penjas, kemudian karakteristik program Penjas, kemudian ruang lingkup materi Penjas, dan yang terakhir adalah isu kurikulum Penjas. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan salah satu media ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah, yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan, yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu asumsi dasar program pendidikan jasmani. Terdapat 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau karakter untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga. Kemudian yang kedua, anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu anak-anak. Anak-anak yang kita ajar sekarang tidak menjadikan pada kehidupan sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu karakteristik program pendidikan jasmani. Terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama DAP, maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah IAP, maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan atau diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, permainan dan olahraga, meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, sepak bola, bola basket, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas pengembangan meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu aktivitas senam, meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai. Yang selanjutnya aktivitas ritmik, meliputi gerak bebas, senam pagi, senam aerobik, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang terakhir yaitu aktivitas air, meliputi keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu isu kurikulum pendidikan jasmani. Berdasarkan uraian di atas, secara teoritis kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan dalam membantu anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian untuk materi isu program kurikulum SMA atau MA dapat kita amati antara lain dari 2 sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya.
Walaupun tujuan pendidikan jasmani SMA ataupun MA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Kemudian isu proses pembelajaran. Terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Yang kedua, aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Siswa berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya relatif terbatas. Kemudian, yang ketiga, siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas penjas. Namun, aktivitas tersebut kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi peningkatan kebugaran jasmani dan gaya hidup sehatnya di masa yang akan datang. Kemudian untuk isu penilaian, di sini dibagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu yang pertama, pelaksanaan penilaian belum begitu nampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Yang kedua, materi evaluasi terkadang kurang relevan dengan materi yang diberikan pada proses belajar mengajar. Terus, situasi pelaksanaan evaluasi. Kemudian, alokasi waktu pelajaran penjas. Kemudian, masalah lain adalah evaluasi seolah-olah hanya dapat dilakukan oleh ahli statistik, sebab statistik diperlukan untuk pengolahan data. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru penjas di SMA ataupun MA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak dari kelas 10 sampai kelas 12. Bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel. Lebih rumit lagi karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru penjas harus menangani siswa sebanyak 400 sampai 500 orang per minggunya. Kemudian isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Sarana dan prasarana ini meliputi alat, ruangan, dan lahan untuk melakukan berbagai aktivitas pendidikan jasmani, termasuk olahraga. Idealnya, sarana dan prasarana ini harus lengkap, tidak hanya bersifat standar dengan kualitas yang standar pula, tetapi meliputi sarana dan prasarana yang sifatnya modifikasi dan berbagai ukuran dan berat ringannya. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar, cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun, demikian salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik dan lulusannya. Jadi, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.